Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak dosen serta teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat beriringkan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Nurul Faizah Wulandari, Putri Santi Asih, Rahmawati, Raisita Oktaviani, Melati Aisyah Putri, dan Vivi Rahmadani. Pada kesempatan kali ini ingin memaparkan materi kami yang berjudul Sikap Positif Bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama dan pemakaiannya sering menggunakan bahasa baku. Namun, sekarang ini munculnya gejala bahasa seperti bahasa gaul yang tanpa disadari turut digunakan dalam berkomunikasi, mengakibatkan bahasa Indonesia yang digunakan menjadi tidak baik. Oleh karena itu, pemahaman bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dengan benar diperlukan agar mempunyai sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Pengertian sikap positif bahasa Indonesia. Sikap positif bahasa Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa dan sesuai dengan situasi kebahasaan. Sikap positif bahasa Indonesia hanya akan tercermin apabila si pemakai ini memiliki rasa setia untuk memelihara dan mempertahankan bahasanya, yaitu bahasa Indonesia, dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai sarana untuk berkomunikasi. Sikap positif bahasa Indonesia terdapat pada seseorang yang mempunyai rasa bangga dan menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai penanda jati diri. Seseorang yang mempunyai sikap positif bahasa Indonesia akan menerima kelebihan dan kekurangan dari bahasanya, yaitu bahasa Indonesia secara terbuka dan tanpa merasa kurang percaya diri jika dibandingkan oleh bahasa lain. Justru sebaliknya, orang yang punya sikap positif bahasa Indonesia ini akan merasa bangga terhadap bahasanya karena memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Sikap bahasa Indonesia dan mengapa diperlukannya. Yang pertama, ada kesetiaan bahasa. Di zaman teknologi yang sudah berkembang saat ini, kita dengan mudah mempelajari dan mengakses apapun dari internet, termasuk mempelajari bahasa dari negara lain. Kita bisa mengakses dari negara Jepang, Cina, serta negara-negara yang lain, tapi tidak bisa menurunkan kesetiaan kita terhadap bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, ada kebanggaan bahasa. Kita harus bangga terhadap bahasa kita sendiri. Indonesia sendiri terdiri dari kurang lebih 700 bahasa daerah. Tidak mungkin kalau kita harus menghafal satu persatu. Maka dari itu kita bisa menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, dan harus bisa, bukan hanya sekedar bisa, tapi bagaimana cara kita mengembangkan bahasa itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin ketiga dari sikap bahasa Indonesia, yaitu kesadaran adanya norma bahasa. Kesadaran adanya norma bahasa ini mendorong seseorang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, yang merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Menggunakan bahasa dengan cermat dapat kita artikan sebagai sikap yang berpegang teguh untuk mematuhi norma, kriteria, kaidah, atau hukum-hukum yang berlaku dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama patuh menggunakan kaidah bahasa Indonesia untuk ragam tulis dan buku, tidak sembarangan menggunakan bahasa Indonesia. Contoh kalimat bahasa Indonesia yang sering salah dalam pengucapannya dan tidak jarang kita jumpai seperti kalimat, kepada Bapak Pimpinan Sidang, waktu dan tempat kami persilahkan. Dalam kaidah bahasa Indonesia yang benar seharusnya adalah kepada pimpinan sidang kami persilahkan, atau bisa juga memakai kalimat kepada bapak atau ibu atau saudara kami persilahkan. Mengapa kalimat yang tadi itu tidak benar? Karena tempat dan waktu tidak dapat bergerak atau berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hanya manusia yang dapat berpindah tempat. Maka seharusnya manusianya itulah yang harus dipersilahkan memanfaatkan waktu dan tempatnya untuk memimpin sidang. Sikap lebih membanggakan bahasa asing dibandingkan bahasa sendiri. Misalkan yang sekarang ini sedang ramai di kalangan anak TikTok, yaitu lebih sering menggunakan bahasa asing di kehidupan sehari-hari dibandingkan menggunakan bahasa sendiri. Contohnya bahasa Jepang. Sikap negatif yang dimiliki di kalangan para pelajar dalam mempelajari bahasa Indonesia dengan menganggap mudah. Padahal jika salah menempatkan kata akan memiliki arti yang berbeda. Maka pentingnya mempelajari
mempelajari dan mengikuti aturan-aturan atau kaidah-kaidah bahasa. Poin ketiga yaitu sikap rata atau ikut-ikutan dengan meniru ucapan orang atau tindakan orang tanpa dipikir dulu benar atau salah. Ucapan seseorang. Rata adalah penyakit atau kebiasaan. Rata penyebabnya bisa terjadi secara tiba-tiba. Ketika seseorang sedang stres atau gugup, ada pula orang mengalami rata setiap saat, sehingga sulit berkomunikasi, memilih diam dan tutup mulut. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil pemaparan materi dari kelompok 4. Tetapi sebelum saya menutup presentasi pada kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Sikap positif bahasa Indonesia adalah menyenangi dan memiliki rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Sikap positif bahasa Indonesia mempengaruhi dalam pemilihan bahasa. Sikap dapat ditumbuhkan dan membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, penutur bahasa sudah dapat melakukan sikap positif karena sikap positif bahasa Indonesia. Kapan menggunakan bahasa Indonesia ragam resmi dan ragam tidak resmi, begitu juga dengan pemilihan kata. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 4 mohon pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.